Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di renungan harian kita. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi awan kemuliaan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Imamat pasalnya yang ke-13 ayat ke-40 sampai dengan ke-59. Demikianlah firman Tuhan. Apabila rambut kepala seorang laki-laki meluruh dan ia hanya menjadi botak, ia tahir. Jikalau rambutnya meluruh pada sebelah mukanya dan ia menjadi botak sebelah depan, ia tahir. Tetapi apabila pada kepala yang botak itu sebelah atas atau sebelah depan ada penyakit yang putih kemerah-merahan, maka penyakit kustalah yang timbul pada bagian kepala yang botak itu. Lalu imam harus memeriksa dia. Bila ternyata bahwa bengkak pada bagian kepala yang botak itu putih kemerah-merahan dan kelihatannya seperti kusta pada kulit, maka orang itu sakit kusta dan ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Apabila pada pakaian ada tanda kusta, pada pakaian bulu domba atau pakaian lena, entah pada benang lungsin atau benang pakannya, entah pada kulit atau sesuatu barang kulit, kalau tanda pada barang-barang itu sudah kemerah-merahan warnanya, maka itu kusta. Hal itu harus diperiksakan kepada imam. Kalau tanda itu telah diperiksa oleh imam, ia harus mengasingkan yang mempunyai tanda itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 ia harus memeriksa tanda itu lagi. Apabila tanda itu meluas pada pakaian atau benang lungsin atau benang pakan atau pada kulit, entah untuk barang apapun kulit itu dipakai, maka itu adalah kusta yang jahat sekali dan barang itu najis. Ia harus membakar barang-barang yang punya tanda itu, karena itu kusta yang jahat sekali. Barang-barang itu harus dibakar habis. Tetapi jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu tidak meluas pada barang-barang itu, maka imam harus memerintahkan orang mencuci barang yang mempunyai tanda itu. Lalu ia harus mengasingkannya 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian sesudah barang itu dicuci, imam harus memeriksa tanda itu lagi. Bila ternyata rupa tanda itu tidak berubah, biarpun itu tidak meluas, maka barang itu najis dan engkau harus membakarnya habis, karena tanda itu semakin mendalam pada sebelah belakang atau sebelah muka. Dan jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu menjadi pudar sesudah dicuci, maka ia harus mengoyakkannya dari barang-barang itu. Tetapi jikalau tanda itu tampak pula pada barang-barang itu, maka itu kusta yang sedang timbul. Barang yang mempunyai tanda itu haruslah kau bakar habis. Tetapi barang-barang yang telah kau cuci sehingga tanda itu lenyap daripadanya haruslah dicuci untuk kedua kalinya, barulah menjadi tahir.
Itulah hukum tentang kusta yang ada pada pakaian bulu domba atau lenan atau pada benang lungsin atau pada benang pakan atau pada setiap barang kulit untuk menyatakan tahir atau najisnya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, 2 hari berturut-turut kita telah membahas mengenai penyakit kusta yang membuat seseorang menjadi najis, bahkan benda, bahkan juga pakaian-pakaian yang boleh kita pakai menjadi najis. Bapak Ibu saudara yang terkasih, hari juga kita membahas tentang kenajisan, di mana setiap orang yang mengalami penyakit kusta yang setelah diperiksa oleh imam dan dinyatakan mengalami penyakit kusta akan najis di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang hidup dalam kekudusan, Allah yang memang kudus, yang sungguh-sungguh kudus, sehingga Allah memerintahkan kepada setiap umat yang percaya kepadanya supaya hidup di dalam kekudusan. Dan itu membuktikan adalah Allah kita adalah Allah yang kudus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, hari ini kita membahas bagaimana seseorang yang mengalami penyakit kusta, dia harus meninggalkan perkemahan, meninggalkan umat Allah, tinggal di luar perkemahan, di luar kemah suci Allah, di mana Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mengapa setiap orang yang najis di hadapan Allah harus berada di luar perkemahan? Seharusnya setiap orang yang sedang mengalami sakit harus kita rawat sehingga boleh memperoleh kesembuhan secepatnya, sehingga boleh bersama-sama kembali dengan orang-orang yang dikasihinya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang najis dia harus meninggalkan perkemahan itu, tinggal selama 7 hari di luar perkemahan, dan setelah 7 hari imam akan memeriksa orang tersebut, dan ketika dia sudah mulai sembuh maka imam akan menyatakan dia tahir dan boleh kembali bersama-sama dengan umat Allah kembali ke perkemahan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau firman Tuhan yang kita renungkan hari ini berkata bahwa setiap orang yang kena penyakit kusta harus meninggalkan perkemahan dengan mengenakan baju yang compang-camping, menutup wajahnya sambil berseru-seru, najis, najis. Kenapa dia tidak harus tinggal di tempat perkemahannya sehingga dia boleh dirawat dan disembuhkan? Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini membuktikan bahwa Allah hadir di tengah-tengah perkemahan umat Israel. Allah tidak hanya hadir di tengah-tengah kemah suci, namun Allah hadir melawat setiap umat yang percaya kepadanya. Dan Allah tidak ingin orang-orang yang najis di hadapan Allah bersama-sama dengan umatnya yang kudus, sehingga umatnya yang kudus tertular oleh kenajisan seseorang itu, sehingga mereka berdosa di hadapan Allah. Sehingga Allah memerintahkan kepada Musa dan menyampaikan kepada imam-imam untuk memeriksa seseorang yang mengalami penyakit dan itu dinyatakan penyakit kusta, maka dia yang najis dan dia harus tinggal di luar perkemahan. Ini adalah suatu syarat yang mutlak, adalah suatu ketentuan yang ditetapkan Allah, bahwa kekudusan itu tidak tawar-menawar, bahwa kekudusan itu tidak boleh dicampur aduk dengan kenajisan, bahwa sekali kudus tetap kudus. Sehingga orang yang sedang mengalami kenajisan harus dipisahkan daripada umat-umat yang kudus. Kita boleh kembali mengingat bagaimana para orang-orang Israel, bahkan Musa sendiri sebagai Nabi Allah yang boleh menjadi dipakai Allah, perpanjangan tangan Allah untuk berbicara kepada bangsa Israel ketika dia ingin naik ke bukit Allah, ke gunung Sion. Allah berfirman kepada Musa untuk menanggalkan kasutnya, sebab gunung itu adalah gunung yang kudus. Bapak Ibu, kekudusan itu perlu kita jaga. Ketika kita hidup dalam kekudusan kita, maka kita harus menjaga kekudusan kita sehingga kita layak di hadapan Allah. Dan ketika kita tidak menjaga kekudusan kita, kita harus siap menerima konsekuensi daripada kesalahan kita, maka kita harus tinggal di luar perkemahan itu
dan kita akan seperti dikucilkan, memakai pakaian compang-camping, walaupun kita memiliki baju yang sangat bagus Bapak Ibu, tetapi karena kenajisan kita yang akan membuktikan bahwa kita najis adalah kita harus memakai baju compang-camping, menutup wajah kita sambil berseru najis, najis. Betapa malunya menjadi orang yang najis di hadapan Allah. Kita seperti orang yang terbuang daripada orang-orang yang kita kasihi. Kita diasingkan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kekudusan Allah sangatlah penting. Menjaga kekudusan hidup kita sangatlah penting. Mungkin kalau hal demikian diterapkan dalam persekutuan kita saat ini, ketika kita ingin menghadap Allah, ketika kita mengalami kenajisan, maka kita harus memakai pakaian compang-camping, berseru-seru najis, najis. Betapa malunya hidup kita Bapak Ibu. Namun Yesus Kristus telah datang ke dunia ini memperdamaikan kita dengan Allah, sehingga ketika kita mengalami persoalan, mengalami cacat di hadapan Allah, Allah telah memperdamaikan kita dengan darahnya yang mahal, telah menebus kita, sehingga kita diperdamaikan dengan Allah dan layak di hadapan Allah. Namun Bapak Ibu, walaupun Allah telah memperdamaikan kita, kekudusan Allah tidak pernah pudar. Allah adalah Allah yang kudus, sekali kudus tetap kudus Bapak Ibu. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, firman Tuhan mau mengingatkan kita hari ini bahwa setiap orang yang mengalami najis akan menerima konsekuensi sebagaimana yang telah ditetapkan firman Allah, maka dia akan diasingkan daripada orang-orang atau umat-umat yang kudus. Mari Bapak Ibu, ketika kita ingin menghampiri tata Allah, maka kita harus hidup dalam kekudusan. Mari kita jaga kekudusan kita sehingga kita layak menghampiri tata Allah dan kita boleh memperoleh berkat-berkat yang daripada Allah. Tapi ketika kita tidak menjaga kekudusan hidup kita, maka Allah menajiskan kita dan kita akan terbuang daripada Allah dan kita akan sulit menerima berkat-berkat itu. Tapi biarlah kekudusan hidup kita jaga di hadapan Allah dan kita boleh memperoleh berkat-berkat yang akan dicurahkan Allah kepada kita. Sehingga firman Tuhan di dalam Imamat pasal 19 dikatakan, Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan berfirman kepada Musa, berfirmanlah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu, kudus. Bapak Ibu Saudara terkasih, Allah kita adalah Allah yang kudus, dan ketika kita ingin menghampiri Allah kita, maka kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah kita yang sejati. Itu adalah suatu kekudusan di hadapan Allah. Kalau kita boleh membaca Bapak Ibu di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-2, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang sempurna, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau di ayat yang pertama dikatakan bahwa yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita jaga kekudusan hidup kita, sebab itu adalah ibadah kita yang sejati di hadapan Allah. Ketika kita menjaga kekudusan kita, maka Allah akan berkenan dalam kehidupan kita, maka berkat-berkatnya, pertolongan Allah akan senantiasa kita rasakan. Amin. Mari jaga kekudusan hidup kita, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Ketika kita ingin menghampiri Dia, maka kita juga harus hidup kudus, sebagaimana Allah kita adalah Allah yang kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk renungan hari ini, bagaimana setiap orang yang najis di hadapan Allah akan tinggal di luar daripada Allah, dan dia akan diperiksa oleh imam. Ketika dia mulai sembuh akan ditahirkan kembali dan boleh bersama-sama dengan umat Allah. Bapa Surgawi, ajar kami boleh menjaga kekudusan kami, sehingga kami tetap dalam naungan Allah, boleh memperoleh setiap perkenanan Allah dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan Allah. Oleh karena Tuhan, berkati kami, ajar kami senantiasa menjaga kekudusan kami di hadapan Allah. Hanya dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, tetap jaga kekudusan kita di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati.
kudus-Mu.